Kecelakaan mau terjadi di Jalan Tentara Pelajar, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, pada Sabtu 13 Desember sekira pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan beruntun ini melibatkan mobil Daihatsu, truk tangki, dan sepeda motor yang kemudian menghantam sebuah bangunan toko di tepi jalan. Akibat kecelakaan ini, 4 orang satu keluarga asal Brebes dilaporkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Informasi selengkapnya terkait kronologi kejadian akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Banyumas, rekan Raika Diah. Silahkan laporan Anda. Ya, selamat siang Tribuners. Memang benar di wilayah Kabupaten Cilacap telah terjadi kecelakaan hebat, tepatnya berada di Jalan Tentara Pelajar, Kecamatan Cilacap Utara pada Sabtu sekitar pukul 4 sore kemarin. Dan kecelakaan ini bermula saat truk tangki melaju dari arah utara ke selatan di Jalan Tentara Pelajar dengan kecepatan tinggi, dan kemudian pengemudi truk tangki ini diduga tidak memperhatikan adanya pejalan kaki yang sedang menyeberang, sehingga supir dari truk tangki tersebut melakukan manuver mendadak yang berbelok ke kanan, dan dari arah berlawanan terdapat sepeda motor Kawasaki Blitz dan juga mobil Daihatsu Terios. Dan dari arah berlawan ini tentunya truk tangki tersebut menghantam keduanya dan kemudian menghantam bangunan yang ada di tepi jalan. Baik rekan Raika, korban meninggal disebutkan satu keluarga asal Brebes. Bisa dijelaskan identitas dan posisi mereka saat kejadian? Ya, memang benar 4 korban meninggal yang berada di mobil Daihatsu Terios ini merupakan satu keluarga yang berasal dari Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes. Keempatnya bernama Umar yang diketahui sebagai pengemudi dari mobil Daihatsu Terios, kemudian 3 penumpang lainnya bernama Adinda Salma Heronisa, Prestin, dan Krisnawati yang memang kondisinya memang keempatnya berada di dalam mobil saat truk tangki tersebut menghantam mobil tersebut, dan kondisi dari mobil tersebut juga cukup parah karena ringsek dihantam oleh truk tangki tersebut. Baik rekan Raika, bisa dilaporkan seberapa parah dampak benturan yang terjadi, khususnya pada mobil Daihatsu yang ditumpangi para korban? Ya, benturan terjadi memang sangat keras sehingga menyebabkan mobil Daihatsu Terios ini ringsek parah, dan para korban mengalami luka berat terutama di bagian kepala dan tubuh, dan kendaraan tersebut terdorong sampai menabrak bangunan toko di sisi jalan. Bahkan bangunannya ini pun juga rusak parah ya, kerugiannya hampir ditaksir mencapai sekitar 50 juta rupiah. Baik rekan Raika, proses evakuasi disebut berlangsung dramatis. Kemudian kendala apa saja yang dihadapi tim SAR dan petugas di lapangan? Ya, evakuasi ini memang berlangsung sangat dramatis karena kondisi kendaraan yang ringsek parah ini membuat beberapa korban terjepit di dalam mobil, dan sehingga harus menurunkan tim SAR gabungan untuk melakukan evakuasi. Bahkan tim SAR gabungan ini pun juga harus menggunakan peralatan ekstrikasi di tengah kerumunan warga yang memang saat terjadi kejadian, warga cukup banyak berkerumun di lokasi kejadian, dan mereka tim SAR gabungan harus bekerja dengan ekstra hati-hati karena korban harus dikeluarkan dengan aman ya. Dan evakuasi ini dilakukan segera setelah laporan dari pihak kepolisian ke tim SAR gabungan ini sekitar pukul 16:30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan saat langsung menerima informasi dari tim Satlantas Polresta Cilacap, tentunya tim SAR gabungan ini langsung mengerahkan satu tim rescue lengkap dengan peralatan ekstrikasi ini, dan tentunya untuk menyelamatkan 4 korban yang berada di mobil Daihatsu Terios ini sempat terjebak di dalam mobil. Dan setibanya di lokasi, tim SAR gabungan langsung berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan tentunya tim medis serta relawan untuk memastikan proses evakuasi ini berjalan dengan cepat, aman, dan lancar. Dan dalam hal ini memang tingkat kerusakan dari kendaraan cukup parah, sehingga membuat penanganan dari tim SAR gabungan ini ekstra hati-hati karena harus mengeluarkan keempat korban dari mobil
yang berada di dalam mobil tersebut. Dan proses evakuasi ini berlangsung hingga pukul 17 lebih 17 menit waktu Indonesia bagian Barat, dan seluruh keempat korban di dalam mobil tersebut berhasil dikeluarkan dari kendaraan dan kemudian langsung dibawa ke RSUD setempat. Baik, rekan Raika, selain korban meninggal, ada juga korban yang selamat. Bisa dilaporkan bagaimana kondisi terbaru korban yang saat ini dirawat di rumah sakit setempat? Ya, memang satu korban selamat yaitu pengendara motor Kawasaki ini selamat, dan kondisi korban ini mengalami luka ringan hingga sedang di bagian kaki dan saat ini masih menjalani perawatan medis di RSUD Cilacap. Baik, rekan Raika, kemudian bagaimana kondisi pengemudi truk yang diduga menjadi pemicu kecelakaan dan apa status hukumnya saat ini? Ya, pengemudi truk tangki tersebut dilaporkan selamat saat kejadian dan saat ini telah diamankan oleh pihak kepolisian, dan tentunya pihak kepolisian masih terus mendalami kasus ini, dan pengemudi truk masih dimintai keterangan oleh pihak kepolisian untuk kepentingan penyelidikan lanjutan, dan tim dari kepolisian pun sampai saat ini masih terus melakukan pendalaman sebenarnya bagaimana kronologis kejadian dari kejadian kecelakaan tersebut. Baik, rekan Raika, apakah kepolisian sudah menyimpulkan penyebab utama kecelakaan ini, khususnya terkait kecepatan dan manuver sebuah truk tersebut? Ya, kepolisian menyatakan bahwa penyebab sementara kecelakaan diduga karena truk melaju dengan kecepatan yang cukup tinggi dan melakukan manuver mendadak untuk menghindari pejalan kaki, dan sehingga pengemudi truk ini kehilangan kendali. Namun untuk penyebab pastinya memang masih dalam proses pendalaman melalui olah TKP dan pemeriksaan saksi. Baik, rekan Raika, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dapat kami laporkan Basarnas Cilacap mendapatkan informasi dari anggota Satlantas Polres Cilacap bahwasannya telah terjadi kecelakaan dengan penanganan khusus di Jalan Tentara Pelajar pada kami mendapat informasi pada pukul 16.30. Satu unit truk pengangkut semen menabrak satu buah sepeda motor dan minibus berjenis Terios. Untuk korban total berjumlah 6 orang, 4 orang meninggal dunia, 2 orang selamat. Untuk 1 orang selamat driver dari truk pengangkut semen, dan untuk pengemudi sepeda motor selamat juga posisi di RSUD Majina, RSUD Cilacap. Untuk korban meninggal berada di RS Fatimah Kabupaten Cilacap. Ya, baik. Untuk kendala saat proses evakuasi, Pak Nurul? Untuk kendala pada saat proses evakuasi tidak ada kendala yang begitu signifikan karena memang kita sudah dibekali peralatan dan keterampilan untuk melaksanakan operasi penanganan kecelakaan penanganan khusus. Baik, terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.